3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang materi tuna majemuk yang beranggotakan saya sendiri Tri Rustiana NPM 237 Dan saya Desta Indah Pramesti NPM 232. Oke, materi yang pertama yaitu pengertian tuna majemuk. Tuna majemuk atau tuna ganda adalah anak yang memiliki kombinasi kelainan, baik dua jenis kelainan atau lebih, yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius, sehingga dia tidak hanya dapat diatasi dengan suatu program pendidikan khusus untuk satu kelainan saja, melainkan harus didekati dengan variasi program pendidikan sesuai kelainan yang dimiliki. Yang selanjutnya, ciri-ciri perilaku anak tuna majemuk secara umum dan khusus. Ciri-ciri secara umum yang pertama yaitu kurang komunikasi atau sama sekali tidak dapat berkomunikasi. Yang kedua, perkembangan motorik dan fisiknya terlambat. Yang ketiga, seringkali menunjukkan perilaku yang aneh dan tidak bertujuan. Yang keempat, kurang dalam keterampilan menolong diri sendiri. Dan yang terakhir, jarang berperilaku dan berinteraksi yang sifatnya konstruktif. Yang selanjutnya, ciri-ciri secara khusus. Yang pertama yaitu memiliki ketunaan lebih dari satu jenis, misal tunanetra dengan tunagrahita, tunanetra dengan tunawicara, tunanetra dan tunadaksa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ketidakmampuan anak akan semakin parah atau semakin banyak bila tidak dapat mendapatkan bantuan. Hal ini disebabkan kegandaan yang tidak cepat mendapatkan bantuan. Yang ketiga yaitu sulit untuk mengadakan evaluasi karena keragaman kegandaannya. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya tuna majemuk. Yang pertama yaitu faktor keturunan atau hereditas. Faktor ini berasal dari keturunan atau gen yang dibawa oleh orang tuanya. Yang kedua, faktor sebelum lahir atau pranatal. Nah, ini terjadi ketika kandungan dalam janin mengalami keracunan, kekurangan gizi, atau terkena infeksi. Yang kedua yaitu faktor ketika lahir atau natal. Proses persalinan yang menghabiskan waktu yang lama sehingga kehabisan cairan. Persalinan yang dibantu dengan menggunakan alat sehingga terdapat syaraf yang terganggu. Yang terakhir yaitu faktor sesudah lahir atau postnatal. Faktor ini disebabkan karena anak mengalami sakit parah atau kronis, kecelakaan, atau karena salah mengkonsumsi obat. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi tuna majemuk. 1. Kelainan utama tunagrahita, yaitu tunagrahita dengan cerebral palsy. Terdapat suatu kecenderungan untuk mengasumsi bahwa anak-anak cerebral palsy atau anak-anak grahita. Adapun penyebab terjadinya tunagrahita karena faktor genetik atau faktor lingkungan sehingga adanya kerusakan pada sistem syaraf pusat yang dapat menyebabkan rusaknya cerebral cortex sehingga menimbulkan tunagrahita. Kemudian selanjutnya yaitu klasifikasi tuna majemuk. Yang pertama ada kelainan utama tunagrahita. Tunagrahita dengan cerebral palsy atau CP. Terdapat suatu kecenderungan untuk mengasumsikan bahwa anak-anak cerebral palsy atau CP anak-anak tunagrahita. Adapun penyebab
penyebabnya terjadinya tunagrahita karena faktor genetik atau faktor lingkungan, sehingga adanya kerusakan pada sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan rusaknya cerebral cortex sehingga menimbulkan tunagrahita. Selanjutnya Mbak Desta. Yang selanjutnya yaitu ada tunagrahita dan tunarungu. Anak-anak tunarungu mengalami berbagai masalah dalam perkembangan bahasa dan komunikasi. Sementara pada anak tunagrahita mengalami kelembanan dan keterlambatan dalam belajar. Tunagrahita dan masalah-masalah perilaku. Telah diketahui bahwa tunagrahita terdapat hubungan antara tunagrahita dengan gangguan emosional. Biasanya hubungan ini terjadi pada anak yang mengalami tunagrahita berat. Adanya gejala-gejala bahwa tunagrahita yang cukup kuat dan nyata menyertai atau bersama dengan gangguan emosional cenderung untuk diabaikan atau dikesampingkan. Kelainan utama tunarungu dan tunanetra. Anak buta tuli adalah seorang anak yang memiliki gangguan penglihatan dan pendengaran, suatu gabungan yang menyebabkan problema komunikasi dan perkembangan pendidikan lainnya yang berat sehingga tidak dapat diberikan program pelayanan pendidikan baik di sekolah yang melayani untuk anak-anak tuli maupun di sekolah yang melayani untuk anak-anak buta. Dengan penanganan yang baik dan tepat, anak yang mengalami buta dan tuli masih bisa dididik dan berhasil. Kesimpulan dari materi tuna majemuk ini yaitu anak tunaganda adalah anak yang memiliki kombinasi kelainan baik dua jenis atau lebih yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius. Sehingga dia tidak hanya dapat diatasi dengan suatu program pendidikan khusus untuk satu kelainan saja, melainkan harus didekati dengan variasi program pendidikan sesuai kelainan yang dimiliki. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.